Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kajian kita manusia makhluk terdidik dalam Islam, halaman 52. Ini yang berkaitan dengan al-insan. Doakan saja dari ibu-ibu saya supaya sehat. Sekarang tentang manusia disebut al-insan dalam Quran yang suka sampaikan di PAD itu sedang ditulis dalam bentuk buku nantinya. Dalam nanti akan dicetak sehingga mudah untuk dibaca. Ya, baru sampai makalah yang ke-12. Semua makalahnya ada 25. Dari yang 12 makalah itu diurai dalam bahasa Indonesia 356 halaman. Baru 356 halaman. Kemungkinan tamat kajian manusia disebut al-insan itu sampai sekitar 700 halaman lebih. Sekarang baru 356 sampai tadi pagi deh. Ya, maka saya tulis kadang pada maghrib, kadang setengah 3, mudah-mudahan bisa selesai. Tapi di PAD-nya sendiri baru sampai makalah yang ke-18 yang sudah disampaikan. Semuanya sekitar 25. Yang 18 itu membahas tentang surga, nerakanya belum. Nerakanya belum. Ya, nanti kalau sudah dicetak, ya, silakan saja ibu-ibu baca. Saya tidak berniat untuk mencari materi di sini, tapi menulis tentang manusia itu ingin punya punya atar, adanya sesuatu yang saya tinggalkan dari kerja terus-menerus mencari bahan sehingga bisa menjadi amal jariah. Yang saya inginkan itu. Nah, sekarang pun cucu-cucu saya sudah minta, awas kakek, jangan sampai aku tidak termasukkan ke dalam. Semua cucu saya akan angkat. Oh, ini saya persembahkan untuk cucu ini. Karena kalau saya wafat jadi ada yang dibaca. Tapi gangguannya banyak. Malah untuk baik itu banyak gangguannya. Begitu awal saya akan menulis katarak dua-duanya. Nah, sekarang saya sedang nulis, kaki saya jatuh lagi. Jadi kena lutut sekarang teh. Maka belum bisa sholat ruku sujud gitu. Karena pas lutut. Ya, bahan ini masuk ke dalam apa yang saya tulis itu. Diawali dengan pengertian manusia. Pertama ada al-insan, ya. Nah, kata insan ini menurut Ibnu Mandur di dalam komusnya itu diambil dari 3 akar kata insan itu. Pertama bisa diambil dari kata anasa. Kedua bisa diambil dari kata anisa. Dan yang ketiga bisa diambil dari kata nasia. Nah, kalau kata insan diambil dari kata anasa, maka artinya absoro, alima, istagana.
Absoro artinya melihat, bernalar, berpikir. Jadi manusia diambil dari kata anasa, yang nomor satu artinya absoro, berarti manusia itu makhluk yang melihat, ini Bu ya, makhluk yang bernalar, dan makhluk yang berpikir. Itu. Dengan itu dia dapat mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Nah itu kalau insan dari kata anasa, berarti penekanannya kepada berpikir, penekanannya kepada nalar otak. Nah kedua, kata anasa itu bisa juga diambil dari kata alima. Anasa itu artinya alima. Alima ini mengetahui, ya, berilmu, gitu kan? Berarti manusia itu makhluk yang banyak pengetahuannya. Manusia itu makhluk yang berilmu. Dengan ilmunya, manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu dari kata anasa. Berarti manusia itu makhluk yang berilmu. Dengan ilmunya bisa membedakan mana hak dan batil, mana benar dan salah. Karena itu kenapa ibu-ibu selalu belajar di Raudhoh? Lantaran manusia. Karena kita adalah manusia dahaya mata rada ratang tiap kemis kaupat teh. Karena kita manusia, maka kita adalah makhluk yang berilmu. Ketiga, kata anasa juga artinya istadana. Istadana artinya meminta izin. Jadi manusia itu makhluk beradab, terdorong untuk meminta izin, yaitu izin mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tidak suka mengambil hak orang lain. Jadi manusia makhluk istadzana, orang yang suka meminta izin, tidak suka mengambil barang orang lain. Jadi lemah korupsi lain manusia. Ya, jadi tidak manusia eta makhluk manusia beradab. Dari kalimat anasa teh, ya, dia tidak suka mengambil barang orang lain. Maka pencuri-pencuri itu bukan manusia. Nah, maka dari sini, insan itu makhluk yang mempunyai daya nalar, berpikir, dan beradab. Berpikir dan berakhlak. Itu insan kalau diambil dari kata anasa. Sekarang nomor B. Insan bisa diambil dari kata anisa. Artinya alifa, jinak, ramah, lembut, tidak kasar, tidak keras, dan tidak buas. Jadi anisa artinya lembut. Jadi manusia diambil dari kata anisa karena kelembutannya, tidak kasar, tidak keras. Tuh. Itu dari kata anisa, tidak buas. Sebalik daripada anisa,
Tawahasya artinya buas, keras. Makanya di sana ada wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah, insa manusia makhluk yang jinak, yang tidak kasar, sedangkan jin adalah makhluk yang kasar, yang keras. Jadi dua makhluk itu memiliki dua sifat yang berbeda. Kalau jin kasar dan keras, kalau insu lemah, lembut, tidak puas. Jadi kita teh makhluk anu lembut, kita teh makhluk yang jinak, kita teh makhluk yang ramah. Matak di bumi tong gede ambak. Nah, karena kita itu makhluk anisa. Kata hayawanun anisun, binatang yang betah tinggal bersama manusia, binatang yang jinak. Naon tah sok ucing, nah itu namanya hayawanun anis, binatang nulindek yang selalu ada di rumah. Makanun anis, ini anis, tempat yang betah ditempati, karena orangnya yang punya rumah lindek aya di imah wae, tara kamana-mana aya wae di rumah betah di imah teh. Nah, rumah yang pibetaheun tinggal di sana namanya makanun anis, yaitu yang betah ditempati. Orang anis, orang alif yang ramah dalam pergaulan. Tuh, ibu anis, ibu linduk. Linduk. Ibu yang lembut, ibu anis. Nah, itu kalau manusia diambil dari kata anisa. Kalau tadi dari kata apa? Anasa. Sekarang yang ketiga, bisa diambil dari nasia, yaitu lupa. Nah, ini memberi arti bahwa manusia itu makhluk yang suka lupa. Tidak selalu ingat, kadang poho, kan? Makanya kalau kita lupa normal, karena kita makhluk manusia pelupa, tidak selalu ingat. Kenapa? Karena fitrahnya memang begitu. Nah, manusiawi istilahnya. Kalau kita makhluk yang suka lupa. Makna insan, nah kalau kita gabung dari ketiga kata yang tadi, anasa, anisa, dan nasia, maka manusia itu makhluk yang mempunyai daya nalar dan pikir, ya, dengannya dapat maju dan berkembang. Karena manusia itu maju dan berkembang karena punya otak, berilmu, gitu kan, yang dengan ilmunya bisa membedakan salah dan benar. Dan manusia itu makhluk beradab, tidak suka merampas, tidak suka mengambil hak orang lain, kemudian tanpa izin. Dia adalah ramah dalam pergaulan, anistea, kemudian bersahabat, tidak kasar, tidak keras,
dan tidak buas, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan lingkungan, tapi kadang lupa. Nah, gitu. Jadi kita itu satu pihak, manusia makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang baik, tapi di pihak lain ada sifat yang ada pada kita, yaitu pelupa. Beda dengan para malaikat. Malaikat mah tidak akan pernah lupa. Karena malaikat kiroman katibin, selalu mencatat dengan kirom, mulia, tidak pernah lupa, dan tidak pernah ada yang tertinggal. Kalau kita mah makhluk yang suka, kadang-kadang suami lupa terhadap istrinya, padahal hareupeun banget, nah, ieu teh saha. Nah, maka insan itu, nah ini kan berkaitan dengan sikap atau perilaku manusia. Kata insania menurut Ar-Raghib, wujudul fadli wadzikri wal akhlaq alhamidiyah, yaitu adanya keutamaan, kepandaian, dan akhlak terpuji. Jadi insan itu bukan nama makhluknya. Jadi insan teh lain nama makhluk, tapi insan teh nama sifat yang terpuji. Sifat manusia, sifat yang terpuji. Makanya alhamdulillah bersyukur orang teh makhluk Allah diberi ngaran insan gitu. Nah, sebab lain ngaran makhluk, eta mah ngaran sifat-sifat yang baik. Nah, kedua, di dalam Al-Qur'an yang suka diartikan manusia ada kata lain, yaitu basar. Basar suka diartikan manusia, tapi basar mah menunjukkan kepada persamaan. Dari sisi apa? Dari sisi kehidupan, bukan menunjukkan kepada sifat yang baik. Basar seperti orang sok dahar, kan? Semua orang kan suka makan, orang suka tidur, semua orang suka tidur, orang berketurunan, orang pergi ke pasar, semua menunjukkan sama. Orang suka bang perak, sama, itu namanya basar. Tidak menunjukkan kepada sifat yang baik, tapi menunjukkan kepada persamaan dasar, kebersamaan dasar. Kata lain yang suka diartikan manusia adalah basyarun. Luwes Maklub di dalam komusnya menjelaskan arti asal dari kata basyar ialah tempat tumbuhnya rambut pada permukaan kulit. Tempat tumbuhnya rambut pada permukaan kulit. Ini kan kulit kita. Kulit kita kan aya permukaan anak. Tina permukaan itu kan si rambut-rambutnya kala luar. Kayak nu disebut teh basar teh. Nah, basar itu adalah tempat tumbuhnya rambut pada permukaan kulit. Lalu kata mubasyarah artinya persentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan, yang selanjutnya diartikan jima, persetubuhan, karena bertemunya
dua tempat tumbuhnya rambut pada permukaan kulit. Kata basar menunjukkan persamaan, yaitu persamaan umum yang menjadi ciri pokok manusia. Apa persamaan umumnya? Dalam Al-Quran ada innahnu illa basyarum mislukum. Ibrahim ayat 11. Tidaklah kami kecuali manusia seperti kamu. Nah, berarti sama kan? Sama-sama berasal dari tanah. Nah, itu satu tuh. Innahnu illa basyarum mislukum. Kedua, inni khaliqu basyarum min tin. Ini aku menciptakan basar dari tanah. Artinya sama-sama bahan dasarnya tanah. Karena bahan dasarnya tanah, begitu masuk ke kuburan, maka menjadi hilang. Karena kembali kepada asal. Tapi kalau kita nanti sudah dibangkitkan dari kubur, bahan manusia beda lagi. Bukan dari tanah, tapi dengan bahan yang tidak pernah akan rusak. Karena itu kalau masuk neraka abadi dengan badan itu. Kalau masuk surga abadi dengan badan itu. Maka kalau setelah dibangkitkan mah engke bahan manusia teh untuk membungkus ruh bukan dari tanah lagi. Dari apa itu? Dari plastik, dari apa kita tidak tahu. Pokoknya bahan yang membuat manusia itu abadi. Kalau dia masuk neraka, hancur, lalu kembali lagi dengan bahan itu. Seperti timah ya. Timah sanajan dijadikan apa hiasan. Nah, lalu hancur, dibuka, dibakar, timah lagi. Lalu dibikin ali, jadi bentuknya lain, dibakar, timah lagi gitu. Jadi manusia pun nanti sudah hancur di neraka oleh Allah gitu kan. Nah, nanti muncul lagi gitu dengan bahan yang itu. Jadi sekarang mah kenapa manusia hancur di tanah? Karena bahannya memang dari tanah. Tapi yang malah menurut bangkit mah bahan nanti lain tidak tanah, dari bahan nu moal pernah rusak abadi selama-lamanya. Nah, karena itulah di sini disebutkan ini khaliqu basyaron min tin. Aku menciptakan manusia dari tanah. Nah, ini sama-sama berasal dari tanah. Kedua, suka makan dan minum. Mahada illa basyarun mislukum. Tidaklah ini kecuali manusia seperti kamu. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu. Yang kamu makan dari yang dia makan sebagaimana kamu makan. Jadi persamaan manusia dibuat dari tanah. Kedua, sama-sama osok makan dan minum. Ketiga, dan manusia itu akan mati. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika khulda. Maka kami tidak menciptakan manusia sebelum engkau Muhammad khulda yang kekal. Maka basar ialah menunjukkan adanya persamaan derajat gitu. Jadi kalau manusia dengan manusia sama-sama derajatnya dibuat dari tanah, suka makan, suka minum, suka pergi ke pasar, suka nikah, maka itu adalah persamaan dari sisi derajatnya. Ini disebut dengan basar. Kalau insan mah menunjukkan kepada sifat yang baik yang ada pada manusia itu. Karena itu kalau orang mengatakan
insaniyah itu sifat yang baik. Nah, mari tingkatkan insaniyah kita. Misalnya ada pengumuman kan di depan. Mari tingkatkan insaniyah kita. Berarti artinya mari tingkatkan sifat-sifat yang baik yang ada pada kita. Tapi kalau tulisannya mari tingkatkan basyariah kita, berarti nu ditingkatkan teh dahar nginum sare. Nah, karena bukan sifat. Itu menunjukkan kepada adalah derajat yang sama. Makanya kata insan adalah lebih baik daripada kata basyar. Nah, lebih baik kata insan daripada kata basyar. Nah, sekarang apa kebaikan manusia itu? Kebaikan manusia itu sejak berada di dalam kandungan. Jadi manusia baik sejak berada dalam kandungan. Dengan fitrahnya. Nah, fitrah itu adalah pembawaan asli. Pembawaan asli. Ayatnya Al-A'raf 172. Wa'id, ingatlah, akhadha rabbuka, ketika Tuhanmu mengambil min bani Adama, dari keturunan Adam, min duhurihim, dari tulang punggung mereka, dzurriyyatahum, yaitu cucu-cucu mereka, wa ashadahum ala anfusihim, dan Allah mengadakan persaksian atas diri mereka. Di mana persaksiannya? Di dalam perut. Maka alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi Allah bertanya kepada bayi yang ada di dalam perut. Maka bayi menjawab, qalu, mereka menjawab, bala, sungguh, betul, tidak ragu lagi. Syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamah, supaya kalian tidak berkata pada hari akhirat nanti, inna kuna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami terhadap ini adalah lalai. Jadi diadakan perjanjian di dalam perut supaya nanti pada hari kiamat kita tidak membantah Allah. Jangan sampai saya tidak tahu bahwa Tuhan itu Allah, betul. Makanya saya tidak beriman. Maka adanya perjanjian di dalam perut supaya tidak ada manusia yang berhujah, manusia yang membantah. Jadi bukan setelah lahir penanaman akidah itu dari Allah, tapi sejak berada dalam kandungan. Nah, setelah manusia berada di dalam kandungan, lalu manusia itu lahir. Nah, di dalam perut sudah melalui perjanjian dengan Allah. Lalu manusia itulah lahir. Nah, ketika manusia lahir, Allah memberitahu kepada orang yang ada di sekelilingnya. Terutama yang diberitahu itu ibu dan bapaknya. Juga yang lain. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Dengan demikian,
Apa yang dimaksud dengan fitrah di sini? Yang dimaksud dengan fitrah itu ialah fitratul Islam. Jadi setiap orang di dalam perut sudah diciptakan oleh Allah, dia siap menerima Islam sebagai agama. Ini maksud fitrah. Di sana fitratul Islam. Semuanya orang adalah punya bekal Islam. Karena itu lidini hanifah. Fitrat Allah, agama Allah, yaitu Islam. Alladzi fataron nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan, gitu kan? Manusia 'alaiha, berada dalam Islam. Jadi sejak dalam kandungannya kita itu sudah dinyatakan oleh Allah sebagai Muslim, beragama Islam. Nah, karena Allah menciptakan manusia berada di dalam Islam sejak dalam perut, ada pesan dari Allah. La tabdila li khalqillah. Jangan diganti fitrah Allah itu. Jangan diganti, di dalam rahim sudah Islam, ariges keluar daripada rahim beragama Majusi. Nah, berarti di sini adalah mengganti. Padahal oleh Allah sudah diciptakan berada dalam Islam. Nah, dzalika dinul qayyimu. Itulah agama yang lurus, yaitu agama Islam. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Bagaimana kalau ibu bapaknya non-muslim? Apakah anaknya adalah Islam? Maka semua anak yang ada dalam perut dan yang lahir dalam keadaan Islam secara fitrah, sekalipun ibu bapaknya Nasrani, gitu. Makanya Rasulullah pernah memarahi sahabat ketika diutus untuk memerangi orang musyrik. Para sahabat membunuh orang musyrik dan para sahabat juga membunuh anak-anaknya. Nah, lalu ditegur Nabi, kenapa kalian membunuh anak-anak musyrik? Apalah khiyarukum min auladil musyrikin. Apakah kalian itu lebih baik dari anak-anak orang musyrik itu? Maka Rasul mengatakan belum tentu. Kalian itu sebagai sahabat lebih baik daripada anak musyrik. Kalian mungkin melakukan dosa. Tapi anak-anak musyrik lahir dalam keadaan fitrah Islam, dia belum punya dosa. Makanya ditegur oleh Nabi. Jadi anak non-muslim pun kalau lahir, dia sebenarnya dalam fitrah Islam. Bagaimana kalau dia wafat dalam keadaan bayi? Anak non-muslim itu dia masuk surga? Ya, karena kembali pada fitrahnya, kembali kepada aslinya. Itu sama dengan anak muslim pun. Kalau anak seorang muslim usia 7 hari lahir lalu wafat, dia kembali ke fitrah, maka dia masuk Islam. Beda dengan anak muslim berumur 70 tahun. Nuka masuk ke mana? Ieu mah kumaha amalna? Tak, usia 7 hari kembali ke fitrah. Usia 70 tahun kembali kepada amal. Gitu. Sampai usia berapa seorang bayi?
Iya, sampai usia 14. Yang dikatakan anak belum punya tuntutan itu sampai usia 14 tahun. Dari 14 sampai dengan 40 tahun, nah ini adalah masa balik, masa dewasa. Dari 40 sampai terus tidak terbatas, ini masa tua. Dari 40 ke sana, masa kakek-kakek. Sehingga dibagi 3 masa tua teh. Masa tua teh bagi 3. Hiji ti 50 ti 40 dugi ka 50, ia disebut masa kuhul. Kuhul ya, ti 40 nepikeun ka 50, masa kuhul. Kuhul artinya tua, masa tua. Ada deket jeung bahasa Sunda keheul. Jadi mulai pi keheuleun. Nah, nu kadua masa tua teh syekh. Kakek-kakek. Ini dari 50 sampai 60. 50 sampai 60. Ini namanya syekh. Syekh Hongkol ya. Masa kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, yang ketiga Syekh Kabir. Syekh Kabir. Nah, dari 60 sampai seterusnya. Ya, ini masa Syekh Kabir, yaitu tua bangka. Tua bangka. Ya, tua renta. Tua renta. Nah, fitrah itu dipandang masih dalam keadaan fitrah ya sampai dengan usia 14. Ini diperkuat oleh hadis Nabi. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin, setiap anak, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Babawahu, maka bapaknya, nah ini yang merubah nih. Yuhawidanihi, menjadikan Yahudi, au yunasiranihi, menjadikan Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya majusi. Kok bisa begitu? Nah, Rasulullah membuat satu perbandingan. Coba perhatikan saja binatang. Binatang itu melahirkan anak binatang. Anak binatang itu jika indung jeung bapana tidak ada cacat, fisiknya sama, perilakunya sama. Ucing, anak ucing sarua jeung indung bapana ucing we terobah. Terus perilakunya sama. Kunaon ucing sok maling lauk? Karena dibere pendidikan ku indung bapana maling lauk. Maka perilakunya itu karena dipengaruhi oleh ibu dan nya. Maka manusia pun seperti itu. Perilaku anak itu akan sangat bergantung kepada pengaruh ibu dan bapak. Yahudi, Nasrani, dan Majusi tergantung ibu dan bapaknya. Pernah tidak
ibu melihat monyet berkerudung, monyet ditiup? Ya tidak. Nah, karena ibu dan bapak monyet itu pernah ngajarkan ditiup. Nah, kalau dia berkerudung pasti mengajarkan si monyetnya bisa ditiup. Gitu. Karena itu Nabi menjelaskan kama salil bahimati seperti binatang. Tuntijul bahimata, binatang melahirkan anak binatang. Hal taro piha jad'a, apakah kamu melihat dari binatang itu cacat? Tidak ada. Atau jad'a bisa juga dalam arti yang dikudu. Nah, ini adalah ada cacat pada binatang? Enggak. Badannya sama, perilakunya juga sama. Makanya dari dalam perut sudah diciptakan dalam keadaan fitrah. Setelah lahir juga dilahirkan membawa fitrah. Dalam perkembangan selanjutnya si anak itu tergantung ada nggak yang merubah fitrah itu. Cuman pesan Allah, awas jangan diganti. Makanya kalau orang tua mengajarkan ajaran selain agama Islam, maka dapat dosa karena merubah fitrah itu. Merubah fitrah yang telah dibuatkan oleh Allah, tapi ternyata dirubah, maka jadi dosa. Padahal kalau disiapkan nanti begini, ayo guys lahir karena dirubah, nah gitu. Ada pandangan lain. Mana fitrah itu? Satu, ala fitrati tauhid. Bahwa anak itu mempunyai pembawaan tauhid, menyatakan Tuhan itu cuma satu Allah. Jadi di jero perut kene sudah menyatakan Tuhan itu adalah Allah. Jangan sampai anak itu dikenalkan lebih awal kepada Tuhan selain Allah. Itu jangan sampai. Sehingga yang pertama dengar itu, misalnya, siapa Tuhan itu? Oh banyak, jangan sampai begitu. Tapi Tuhan itu Allah, sudah selesai. Seperti anak kecil, sobi, ilmu yang ada pada otaknya yang pertama dia kenal adalah hanyalah bapak dan ibunya. Tidak dia kenal yang lain. Si anak kecil teh, begitu lahir, bapak, ibu. Nah, sehingga begitu ada orang, sekalipun orang lain, dia tetap saja mengatakan bapak ibu. Karena yang ada dalam benak pikirannya cuma satu, bapaknya dan ibunya. Nah, harus tauhid ini seperti itu. Seperti anak kecil ketika mengenal bapaknya. Di dalam otaknya tidak ada yang lain kecuali hanya bapak dan ibunya. Yang kedua, mana fitrah itu bisa dalam arti ala aqidatil iman billah, yaitu punya fitrah beriman. Banyak iman kan? Nah, iman ini. Nah, itu fitrah. Jadi anak itu siap untuk beriman kepada rukun-rukun iman. Kemudian yang ketiga, fitrah juga bermakna ala asolati tuhri wal baroati, suci bersih. Anak itu suci bersih bagaikan botol kosong. Mau diisi apa? Oleh yang punya botol itu. Kalau diisi air bening diminum,
bermanfaat. Kalau diisi madu, diminum, bermanfaat. Kalau diisi racun, jadi mafsadat. Anak kalau diberi kebaikan, bermanfaat. Tapi anak kalau diberi pengajaran kejahatan, maka bisa mafsadat. Tergantung si anak itu mau disikan apa-apa. Betapa buruk ya seorang bapak jika mendidik anak kepada perbuatan yang buruk. Seperti mengajar mencuri, ahli dalam mencuri. Sehingga si bapak bangga, kuring boga anak hebat mencuri. Nah, nah itu sama dengan mengisi botol dengan racun. Mengisi botol dengan racun tidak akan bermanfaat bagi anak, bahkan meracuni anak itu. Nah, karena itu mau diisi apa si anak itu? Nah, berikutnya pandangan Imam Al-Ghazali tentang anak. Wasobiyu amanatun. Anak itu amanat. Inda walidayhi, pada kedua orang tuanya. Wa qalbuhu tahiru, dan hatinya yang suci. Pada diri anak itu ada hati yang bersih. Jauharatun nafisatun, itu mutiara yang berharga. Hati itu mutiara. Fa in uwidal khairu, jika hati dibiasakan pada kebaikan. Nah, terus hati dididik karena kebaikan. Wa ulimahu, dan diajarkan hati itu pada kebaikan. Nasya'a alaihi, berkembang dalam kebaikan. Jadi lamun dibiasakan karena baik, engke berkembang dengan baik. Wa sa'ida fid dunya wal akhirah, bahagialah dunia dan akhirat. Anak kumaha lamun dibiasakan karena buruk. Nah, wa in uwida syarru, jika hati dibiasakan kepada keburukan. Wa uhmila ihmalul bahaim, dan diberi pelajaran dengan pelajaran binatang, itu kan. Syako, akan celaka, wahalaka, dan binasa kalau dibiasakan kepada perilaku binatang. Jadi hati itu kalau dibiasakan pada baik, baik. Kalau dibiasakan pada buruk adalah buruk. Semacam ibu-ibu sekarang ini sebenarnya membiasakan hati berkumpul dalam satu kebaikan. Nanti berkembang hidup kita dalam kebaikan. Sehingga kebaikan itu melekat pada diri kita. Misalnya dibiasakan pada belajar terus, dibiasakan pada mencari ilmu, dibiasakan pada mengaji. Nah, sehingga belajar, mengaji, mencari ilmu itu melekat dalam diri kita selamanya. Sehingga pada satu saat lamun orang teu neangan ilmu teh punya perasaan ada sesuatu yang hilang hidup kita teh, ada kurang manfaat naon ieu teh. Oh, ternyata orang teh kebiasaan dengan ilmu, ayeuna mah henteu ningali batur dengan ilmu. Jadi karena kebiasaan itu. Makanya kebiasaan itu sangat penting dalam kebaikan, sehingga sudah melekat di dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana supaya hati itu tetap baik?
Dan bagaimana supaya hati itu tetap menjadi mutiara, dan bagaimana hati itu supaya biasa dalam kebaikan. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskannya, wasiyanatuha, cara menjaganya, bi ayu adibahu, dengan belajar sejak kecil. Belajar sejak kecil, yaitu yang disebut dengan ta'dib. Wa yu'adibahu bi ayu adibahu, hendaklah dia melakukan ta'dib. Ta'dib itu belajar sejak usia dini, itu ta'dib. Wa yuhadzibahu, dan lakukanlah tahdzib, belajar sejak usia dewasa, itu namanya tahdzib. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimahu, dan belajar ilmu, yaitu belajar sejak usia tua, yang disebut taklim. Taklim itu belajar sejak usia tua. Makanya ini namanya majelis taklim. Majelis taklim raudhah. Ya pas nu haladirna tua-tua. Nah, karena taklim, nama majelis taklim. Nah, dan ini pembiasaan. Masa kecil kan geus kalewatnya. Nah, masa dewasa kelewat, sekarang masanya tua. Makanya menurut Imam Al-Ghazali, cara kita taklim ini salah satu upaya untuk menjaga hati yang bersih itu. Jadi taklim itu, belajar itu salah satu upaya untuk menjaga mutiara yang berharga itu dalam diri. Sebab hanya dengan belajar kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang kurang gitu kan. Nah, dengan belajar. Tanpa belajar tidak ada ilmu yang masuk, kita tidak tahu apa-apa. Makanya kehadiran kita itu terus membiasakan di dalam belajar, katakanlah upaya mempertahankan mutiara yang sangat berharga. Masinal akhlak, yaitu akhlak-akhlak yang baik. Jadi anak itu amanat, pada anak ada hati, hati itu adalah mutiara, supaya mutiara tetap baik harus dibiasakan. Dibiasakan pada kebaikan. Sebab kalau dibiasakan pada keburukan akan buruk. Cara membiasakannya dengan belajar. Dengan belajar. Kapan belajarnya? Ketika kecil, namanya takdib. Ketika sudah dewasa, namanya taklim. Dan ketika ketika dewasa namanya tahzib, dan ketika tua namanya taklim. Sehingga tidak pernah berhenti belajar itu. Jadi terus dibiasakan. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada manusia itu sarana untuk belajar. Allah telah memberi kepada manusia sarana kecerdasan. Itu sarana kecerdasan dari Allah. Wallahu akhrajakum, Allah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a,
tidak tahu apa-apa. Manusia keluar dari perut ibunya tidak punya ilmu. Karena keluar dari ummahat, ibunya, maka orang bodoh tidak berilmu disebut ummi. Nah, kenapa orang bodoh disebut ummi? Karena ketika orang keluar dari perut ibu tidak tahu apa. Itu tadinya Muhammad adalah ummi karena Muhammad sama dengan orang yang keluar dari perut ibu tidak tahu apa-apa. Karena itu disebut ummi. Nah, lalu bukan. Nah, kalau ibu disebut ummi itu dari kata imam. Imam itu panutan yang dicontoh, yang diikuti. Jadi seorang wanita disebut ummi karena dia dicontoh, diikuti, diimami menjadi suri toladan. Adapun ummi dalam arti bodoh itu dalam arti kiasan. Setiap orang lahir dari ibu teh tidak tahu apa-apa, dia tidak berilmu. Maka kalau orang disebut ummi, itu artinya bagaikan orang yang begitu keluar dari perut ibu tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu apa-apa disebut orang bodoh. Hampir sama. Sama. Makanya Muhammad itu ummi kan ya. Sama tulisannya. Nah, kalau ibu dia katakan umun, itu karena dia jadi suri toladan ibu teh. Kalau orang dikatakan bodoh ummi, itu karena ada perbandingan. Adanya perbandingan bagaikan orang yang baru keluar dari ibu tidak punya apa-apa. Nah, alhamdulillah ku ngawas kan jadi apa punya dengan ngaji itu. Nah, kita yang tidak tahu apa-apa itu akhirnya jadi pintar. Karena apa? Karena sarana yang diberikan Allah kepada manusia. 3 sarana kecerdasan dalam Quran. Pertama, as-sam'a, pendengaran. Kedua, absor, penglihatan. Penglihatan di sini bukan penglihatan mata, tapi penglihatan hati. Cerdas hati. Nah gitu ya. Itu karena dia melihatnya dengan hati. Bukan melihat dengan mata. Dia sehingga cerdas hati. Nah, cerdas hati. Nah, seperti gini, cerdas hati, Bu. Cerdas hati. Pertama dilihat dari lihat. Tapi dari lihat harus cerdas hatinya. Saya ingat pada Syekh Brahman, guru saya di Jagalan dulu. Kalau kamu mengundang mubaligh ngaji, kamu jangan tanya, Ustadz sudah makan belum? Itu tidak sopan. Tapi untuk kita tahu, suguhan si Ustadz teh, roti jeung leuput. Kalau dilihat oleh mata, Ustadz nyokot mana? Lamun nyokot leuput, can makan. Lamun nyokot roti, udah makan, ngan can cuci mulut. Nah, guys gitu, asupkeun kana hate. Nah, cerdas ya hate teh. Nah, urang teh ngajakan ya ke Ustadz teh, mangga Ustadz tuang. Di mana apal yang Ustadz lapar? Nah, tina nyokot leuput. Nah, jadi kecerdasannya itu ada pada hati. Gitu. Nah, budak datang ka ibuna, duit kamari teh geus seep. Nah, atuh disepkeun. Reka sakola teh da
ayeuna mah jauh kudu make ongkos. Nya atuh ari jauh mah kudu make ongkos. Bu, ayeuna mah ada ongkos teh mahal. Bensin ge naik, ibu ge terang dina koran. Nah, teh terdasar. Padahal maksudnya mah budak teh minta duit gitu. Terus sekolah duitnya teh nama kudu ditambahan. Nah, lantaran teu cerdasan teh dulu ya bolak-balik ibu takoleun. Nah, jadi absor teh cerdas hati, wal afidah dan hati, lubuk hati. Beda antara absor itu melihat, yaitu dengan fuad, dengan hati, sementara afidah mah tafawudul qalbi, pancaran hati nurani. Jadi kecerdasan teh udah disusun oleh Allah teh. As-sam'a mendengar, al-absar melihat dengan hati. Allah memberikan alat bagi kita untuk cerdas, melihat dengan hati, wal afidah dan pancaran hati nurani. 3. Apa betul ini ilmu itu 3? Ya. Yang pertama kita menerima itu, ilmu itu lewat pendengaran, lewat ini telinga. Tapi yang dimaksud pendengaran itu bukan celina. Nah, bukan celina. Ini mah bahasa Arabna teh udun. Udun itu telinga. Nyata ieu tah. Ieu natana ieu udun. Ada pun yang dikatakan sam'a itu jerokna. Di jero anu aya di lebet nu nguping jeung boga rasa. Jadi apa yang kita dengar itu rasa menyertai. Jadi ibu we lamun nguping aya jalma anu kasar ka ibu, nah ibu ngambek lantaran nu ka kupingna teh naon? Kasar. Jadi si cepil nu di jero teh boga rasa. Oh iya mah sopan ieu ka kupingna teh. Asup kana hate ka dieu ka jero. Terus kurang disopana gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan sam'a itu jerokna. Bukan rebingna. Tapi yang ada di dalam. Yang ada di dalamnya. Merasa matak apa yang saya sampaikan kepada ibu kan sekarang terdengar. Nah, aya geuning da ibu masa buat ibu-ibu bapak-bapak sami sok pintar nganilaina teh. Mau balik ieu mah ka harti, ieu mah henteu. Nah, pintar. Di mana eta teh lantaran asup kana cepilnya. Si cepil punya rasa membedakan, oh ieu mah kasar geuning mau balik teh. Tapi ieu mah lembut di dalamnya. Ta eta anu kudu diimani teh. Demi Allah bisa ngabedakeun nya ku cepil nu aya di jero teh bahasa kasar dan bahasa yang halus. Nah, itu disebut sam'a teh. Nah, anapun ieu mah dalam bahasa Arab namina udun. Udun itu adalah telinganya. Terus lamun kurang digali lebih jauh, kenapa? Itu telinga itu diringkel-ringkel. Kita kan ngeringkel punya. Itu dijeberkeun. Allah ciptakeun diringkel-ringkel gitu. Karena untuk menangkap suara supaya jelas. Jadi lamun dikiekeun, engke suara itu pecah.
Tapi dengan diringkel-ringkel, suara itu bulat. Nah, dina ringkelan teh aya bulu-bulu. Nu laletik teh. Nah, nu kurang teh katingali jeung teu daek manjangan. Lamun manjangan ka gambar. Jadi ingat. Karena bulu-bulu kecil itu juga untuk menangkap suara. Nyari suara. Lalu suara itu dimasukkan ke dalam. Setelah masuk ke dalam, terdengar. Ketika terdengar di sana malah muncul rasa. Itulah disebut dengan sam'ah. Nah, pendengaran disimpan di awal karena awal ilmu memang masuk telinga. Ya, awal ilmu itu masuk telinga. Sekalipun hidung sama bolong, tapi ilmu tidak lewat lubang hidung. Ilmu itu tidak lewat lubang hidung, tapi lewat lubang telinga. Makanya kalau telinga itu sudah tidak mendengar, pasti orang itu bodoh dan tidak bisa berbicara. Orang tuli pasti bisu karena tidak ada yang dia dengar dan tidak ada yang mesti dia tiru. Karena dari apa yang dia dengar itu, ya dia dengar masuk ke otak, lalu digerakkan oleh mulut. Maka dia dengar lalu berbicara. Makanya pendengaran itu selalu dihubungkan dengan berbicara. Orang yang mendengar adalah orang yang pertama dapat ilmu. Orang yang tidak mendengar tidak dapat ilmu. Kalau sudah tidak ada yang didengar, tidak ada yang ditiru. Kalau tidak ada yang ditiru, maka dia bisu. Makanya dia dalam ilmu tentang rongga mulut, rongga bagian kepala itu, orang yang tuli pasti bisu, nu tenguping pasti mau bisa nyarita. Tapi orang yang bisu belum tentu tuli, dia bisa berbicara dengan isyaratnya. Gitu. Maka ada orang yang tadinya dia bisa mendengar ya, tiba-tiba dia jadi nggak bisa dengar. Ya, itu mah karena faktor ketuaan. Nah, tapi kalau dari awal sudah dia tidak bisa mendengar, itu pasti kesananya bisu gitu. Kalau sudah awal, makanya awal ilmu itu lewat telinga. Nah, setelah dari telinga lalu masuk ke otak, setelah dari otak kemudian turun ke mulut, maka manusia bisa bicara meniru apa yang ia dengar. Nah, dari yang didengar dan yang dibicarakan, wal absara masuk ke hati. Jadi turun ke dia, kan hati yang didengar, yang dibicara, apa yang kita lihat turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, maka ilmu itu dibaca ke hati. Ilmu itu dibaca oleh hati. Maka kenapa muncul orang benci kepada orang lain? Karena apa yang dia dengar sudah masuk ke dalam hatinya. Gitu. Makanya lamun jalma nyeri hate, nyekel mastaka, nyekel iya. Dia kayaknya nyeri hate. Nah, karena dia sudah dibaca oleh yang bawah. Tapi lamun dia pusing, yang dengar dia mendengar kepala. Tidak ada orang yang mengatakan tuh nyeri hati. Tidak ada. Karena rasa basornya di sini. Tapi basor yang ada di dalam itu
benarnya itu sebentar. Kalau dia membaca sesuatu, benarnya itu sebentar. Lamhil basor, sekilas. Jadi, sejahat-jahat manusia, dia punya hati. Penjahat itu. Tapi, kalau sampai kepada basor, hatinya itu sebentar. Setelah itu rubah lagi. Menjadi tidak baik lagi. Kalau sampai basor, makanya harus sampai fuad. Harus sampai yang ketiga. Nah, kalau ada bangsat masuk rumah, kalau mencuri barang-barang yang ada di rumah, hampir habis semua. Lalu si bangsat itu berpikir, di luhur meja aya sangu, aya pais lau, terus ada yang lain. Muncul perasaan di bangsat teh, lamun ieu dipaling karunya nemboga imah bisi acan dahar. Ta eta teh bangsat boga basor. Aya rasa karunya anu boga imah bisi tandar. Tapi kaluar ti imah ngabangsat deui. Tah nu kitu disebut basor teh. Nu disebut lamhil basor. Hanya sekilas pandangan kebenaran itu. Seperti orang yang pemarah. Ngambek-ngambek hiji saat. Jadi karunya bager deh. Geus bager ngambek deui. Nah, itu disebut basor. Lalu yang ketiga, nah ini kemurnian manusia. Wal afidah, dan hati. Afidah itu dari fuad. Fuad itu artinya pancaran hati nurani. Fuad itu pancaran hati nurani. Nah, Al-Quran menjelaskan tentang fuad ini. Maka daba fuadu maro'a. Fuad tidak akan pernah berdusta terhadap apa yang fuad lihat. Jadi fuad mah pancaran hati nurani manusia yang benar. Dia tidak akan berdusta. Fuad itu pasti jujur. Nah, karena fuad itu tidak akan berdusta dan pasti jujur, maka kalau orang hidup di atas fuadnya saja, itu pasti baik. Kalau orang hidup pakai fuad, itu pasti baik. Sekalipun itu ibadah. Bisa baik. Karena berjalan hidup di atas. Mengikuti hati nurani yang suci itu. Nah, kenapa atuh ada agama? Karena fuad suka diganggu oleh setan. Maka didampingi dengan agama, jangan tergoda oleh setan. Tapi kalau manusia hidup berjalan di atas fuadnya saja, Allah sudah mengatakan maka dapat fuad pasti jujur. Makanya gini, orang suka mengatakan di Jepang bersih, gitu ya, bersih, padahal bukan muslim. Tapi di lingkungan orang muslim kurang bersih, padahal beragama. Nah, kenapa orang Jepang itu bersih? Kebersihan itu berjalan di atas fuadnya. Karena hati orang Jepang mengatakan kebersihan itu bermanfaat. Tapi kebersihannya itu bukan atas dasar agama. Makanya tidak diberi pahala sanajan bersih. Karena tidak ada niat beribadah.
Tapi kalau orang mukmin punya dua, hiji punya puadna, nurani kebersihan, dan yang kedua punya agama yang membimbing. Makanya kalau orang muslim bersih, tambah bersih, pahala mana? Itu keuntungan aja. Jadi kalau orang semua berjalan dengan puad, juga malaikat manusia, malah yang salah, malah korupsi, gitu. Tapi karena sekalipun manusia punya puad, karena ada setan, maka setan yang menyesatkan. Untuk menjaga setan, orang harus beragama. Nah, karena itu 3 alat kecerdasan ini, Bu. 1 apa itu? Pendengaran. Iya, tuh. Orang yang berdusta terus sebenarnya dia berjalan adalah pada puadnya, cuman si puad itu dipengaruhi oleh setan, maka akhirnya dia berjalan di atas setannya, dari bisikannya. Nah, ketiga alat kecerdasan ini dari Allah. Manusia yang tadinya tidak punya ilmu sedikit pun menjadi maju berkembang lewat pendengaran, lewat penglihatan, dan lewat fuadnya. 3 ini adalah yang diberikan Allah pada manusia. Tanpa ini manusia tidak akan menjadi pandai. Tapi la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur terhadap 3 sarana itu. Tapi sayang manusia tidak banyak yang bersyukur. Loba cepilna dianggo kanggo ngupingkeun nu ngarumpi, bukan diberikan kepada, mendengarkan kepada sesuatu hal yang baik gitu. Nah, sampai sana dulu, Bu. Sampai apa? Sarana kecerdasan, pendengaran, penglihatan, dan hati. Makanya orang mesti bersyukur ya, Bu ya. 1, cepil masih kene normal gitu. Masih kene nguping. Lamun cepil urang geus teu nguping, Bu, ieu lain pesan ti sim kuring supaya ulah teu nguping. Ngan bisi cepil urang hiji saat teh teu nguping. Maka gunakeun alat kecerdasan yang kedua, yaitu basor. Pakai hati gitu, pakai hati. Jadi lamun ningali batur ngaji jeung diajar teh lain karena nguping ayana sora speaker, tapi hate nu kasentuh hayang nguping, padahal hadir ge teu ka kuping. Nah, tapi hatenya sudah membaca. Jadi lamun geus teu nguping, gunakeun basor. Di mana basor geus kurang jalan, gunakeun afidah. Jadi alat-alat ini dipakai. Saya kalau ke Cianjur biasanya ngaji minggu kelima. Jam genep ngaji teh. Hiji saat mah 4:30 geus sumping ke Cianjur. Pas aya nini nu geus kolot teh. Jadi nyate geus hadir sini teh. Ditara sesipun, Bu. Nah, make cepat tinggal kana geus sumping. Sareng saha ka dieu? Teu ngawaler, hehe we seuri. Tanya deui, sareng saha, Bu? Hehe seuri. Oh, ngarti weh. Berarti alat kecerdasan nu kahijina geus teu jalan. Begitu ngaos, maka dibagi pamegat belah dieu, istri belah dieu. Si ibu anu kurang nguping teh diupak harupna. Padahal hareup jeung tukang keur nu kitu mah sarua wae. Keur teu nguping mah, nah maka yang dihareup
lain karena iya dia. Nah, karena hati rasa cinta terhadap mencari ilmu nempo baca ku hate diut pengharupna padahal aya teu nguping mah sarua wae hareup jeung tukang ge gitu. Anu kitu nu disebut apalah tidak berfungsi alat indera yang ke satu lalu menggunakan alat indera yang kedua. Alat indera yang kedua tidak berfungsi, gunakan alat indera yang ketiga. Bagaimana menggunakan alat indera yang ketiga? Jujur sanajan teu aya ilmu anu asup. Sabab pokok dasar cipta manusia itu ada dalam fuadnya. Tuh, jujur, baik, karena memang fitrah manusia begitu fitrah nate. Geus teu kudu dibejaan ku batu, gunakeun hati nurani yang ada di dalam. Tuh, ari hayang mah tiluna ge berfungsinya. Nah, alhamdulillah Ibu nu hadir di dia kan tiluna ge berfungsi. Ya, terima kasih. Sampai sana dulu, Bu. Yaitu manusia diberi sarana kecerdasan as-sam'a wal absor wal af'idah eta teh syukuranun la'allakum tashkurun. Mangga Bu, mangga yeuh. Jadi Ustaz, kalau misalkan kita itu kan lahir dalam keadaan fitrah suci. Nah, banyak yang masih sesudah keturunan muslim kita itu harus ada yang bersyahadat lagi. Nah itu. Terus yang keduanya kan tadi anak itu dilahirkan sudah fitrahnya suci. Nah sebelum umur 14 tahun masuk surga. Nah bagaimana dengan pendidikan? Misalkan dia itu telah dididik oleh guru atau orang tuanya kepada Nasrani. Nah apakah nanti pas umur 13 dia meninggal, apakah dia masuk surga atau neraka? Karena dia itu sudah mengerti rata-rata Ustaz. Iya, untuk pertanyaan yang pertama, ya, yaitu orang yang lahir dalam keadaan fitrah, Bu ya. Terus gimana teh? Apakah dia syahadat lagi atau tidak? Nah, kalau orang yang lahir dalam keadaan fitrah dalam fitratul Islam, berarti dia sudah dalam keadaan Islam. Setelah dia ada tuntutan untuk beribadah, pasti dia di dalam beribadah itu adalah mengucapkan syahadat itu pasti. Dan mengucapkan kalam-kalam yang menyatakan bahwa Allah itu adalah satu. Sebab di antara rukun iman itu kan, ya, orang harus bersyahadat. Tapi makna syahadat bukan berarti diimami. Nah, seperti baiat di hadapan seorang imam, bukan begitu. Yang berbaiat di hadapan imam itu orang yang sudah mukallaf, dia bukan muslim. Kemudian dia masuk Islam. Untuk membersihkannya maka dia bersyahadat, disaksikan di hadapan orang-orang lain. Seperti di zaman Nabi ada orang yang datang kepada Nabi ingin mengobati. Nabi itu adalah terkena sihir. Lalu datang dukun untuk mengobati Nabi. Nah, ternyata
Si dukun itu malah bukan mengobati Nabi. Akhirnya dia mau masuk Islam, mengikuti Nabi. Lalu oleh Nabi dibaiat. Itu namanya adalah bai'ah syahadat. Dibaiat. Lalu berbaiat di hadapan Nabi. Jadi ubayyi'uka, aku berbaiat kepadamu Muhammad, alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terus oleh Nabi disebut wala qaumika, bagaimana kaummu? Maka dia mengatakan wa ala qaumi, kaumku pun akan bersyahadat kepadamu wahai Muhammad. Jadi kalau yang lahir sudah dalam keadaan fitrah, dia masuk Islam, sudah pasti dia akan mengucapkan kalimat syahadat, tapi tidak berarti lewat sebuah baiat. Kalau orang yang tadinya non muslim gitu kan, untuk menyatakan bahwa dia keislamannya lewat sebuah baiat. Kemudian yang kedua, orang atau anak kecil yang usia 13 tahun belum sampai 14 tahun, sebenarnya pikirannya sudah ada, lalu diberi pendidikan oleh keluarganya, berarti pendidikan dalam keadaan yang salah. Pernah saya sampaikan di hadapan ibu-ibu dulu, entah berapa bulan yang lalu, anu poho deui teh, anu lupa deui teh gitu. Apa itu? Nah, kalau anak belum sampai dewasa, jika si anak itu berbuat baik, maka pahalanya dicatat untuk kedua. Rada emut namanya. Rada emut. Dan jika si anak itu berbuat buruk, maka tidak dicatat bagi si anak itu, dan juga tidak dicatat bagi kedua orang tuanya. Tuh, andai kata anak itu sudah dewasa, baru dia terkena kewajiban. Kalau anak itu sudah 40 tahun, nah itu kan begini, 50 tahun, ini 70 tahun begini, sampai 90 tahun. Dari hadis yang pernah saya sampaikan, ke kapan ya? Tapi sudah sampaikan ke ibu-ibu sebenarnya. Nyata. Ciri yang orang teh manusia. Jadi kalau diberi pendidikan dalam usia 13 tahun, kalau si anak itu berada dalam keadaan yang salah, sebenarnya si anak itu nggak berdosa. Tidak dicatat amal buruknya. Enggak, masih ada yang lain. Enggak, Bu. Ya, jadi fuad itu kan hati nurani. Fuad itu hati nurani. Maka kalau jamaknya afidah. Jadi afidah dengan fuad deh. Kata nih, ngan ari fuad mah nutun kana hiji, ari afidah mah nunukun kana banyak. Gitu. Di sini memang kalimat sam'a satu, mufrad, absor jama' banyak, afidah banyak, karena afidah itu bentuk jama' dari fuad, absor bentuk jama' dari basor. Satu penglihatannya basor, kalau banyak absor. Kalau pendengaran, Al-Quran menyebutnya sam'a mufrad, padahal jamaknya asma. Nah, kenapa dimufradkeun? Karena yang didengar itu pasti satu, pasti sama, makanya dimufradkeun. Tapi kalau yang dilihat pasti beda, yang dipikirkan, yang dirasakan pasti beda.
Karena yang dilihat itu pasti beda, diberi bentuk jamak. Karena yang dirasakan pasti beda, diberi lapatna jamak. Tapi kalau yang didengar itu pasti sama. Misalnya begini, Bapak menghadap saya sekarang, maka saya katakan, Bapak. Apa yang Bapak dengar? Kata Bapak kan? Sekarang Bapak Malik kan itu yang harapnya. Terus saya bilang, Bapak. Sama nggak dengan menghadap? Sama. Lalu Bapak menghadap sini. Saya sebut Bapak. Tetap satu kata itu. Bapak menghadap sini. Bapak tetap sama. Tapi kalau saya melihat Bapak dan orang lain melihat Bapak, belum tentu sama. Malah beda-beda. Hari batur mah ningali si Bapak. Oh si Bapak teh geuning kaset. Ngan geus rada kolot. Nah, acak batur teh. Bukan lihat itu si orang deh. Terus si Bapak teh lembut. Beda-beda yang dia lihat itu. Macam-macam. Makanya dijamakkan oleh Allah. Sudut pandang yang beda-beda. Tidak sama. Yang dirasakan juga tidak sama. Gitu. Makanya dijamakkan. Ya, kenapa dimufradkan? Pasti sama yang didengar. Kenapa dijamakkan yang dilihat dan hati? Karena yang dilihat dengan yang dirasakan itu pasti berbeda. Makanya bentuk jamak. Emang hebatlah bahasa Allah lah.